di channel kami. Di sini kami akan membahas tentang daerah-daerah bersejarah di Indonesia. Indonesia adalah negara yang kaya akan sejarah dan budaya, dan di channel ini kami akan mengajak Anda untuk menjelajahi berbagai daerah bersejarah yang ada di Indonesia. Beberapa daerah bersejarah yang akan kami bahas di channel ini antara lain. Yang pertama adalah Candi Borobudur. Candi Borobudur adalah candi Buddha terbesar di dunia yang terletak di Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Dibangun pada abad ke-8 oleh dinasti Shailendra, candi ini merupakan situs warisan budaya dunia yang ditetapkan oleh UNESCO. Arsitektur candi ini sangat unik dan indah. Terdiri dari 3 tingkatan yaitu Kamadhatu, Rupadhatu, dan Arupadhatu. Tingkatan ini mewakili perjalanan spiritual yang harus dilalui oleh seorang Buddha. Candi Borobudur juga dikenal dengan sistem pemandangan yang unik, di mana pengunjung dapat melihat pemandangan sekitar candi dari setiap tingkatan. Hal ini menunjukkan bahwa candi ini juga merupakan tempat meditasi bagi umat Buddha pada masa itu. Daerah atau tempat bersejarah yang berikutnya adalah Lawang Sewu. Lawang Sewu adalah sebuah bangunan bersejarah yang terletak di kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Bangunan ini dibangun pada tahun 1904 oleh Nederlandse Indische Spoorweg-Maatschappij, NIS, sebuah perusahaan kereta api Belanda. Lawang Sewu memiliki arsitektur yang unik dan indah, dengan gaya arsitektur Eropa yang dikombinasikan dengan elemen-elemen tradisional Indonesia. Bangunan ini memiliki 2 lantai dan terdiri dari banyak ruangan, termasuk ruang tamu, kantor, kamar tidur. Selain arsitektur yang indah, Lawang Sewu juga memiliki sejarah yang kaya. Pada masa kejayaan NIS, bangunan ini digunakan sebagai kantor dan tempat tinggal bagi pegawai perusahaan kereta api Belanda. Namun, setelah Perang Dunia II, bangunan ini ditinggalkan dan terlupakan hingga akhirnya ditemukan kembali pada tahun 1990-an. Dan sekarang, Lawang Sewu dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah sebagai tempat wisata bersejarah. Pengunjung bisa mengunjungi bangunan ini setiap hari dari pukul 9 sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat dan dapat melihat sejarah serta arsitektur yang indah dari bangunan ini. Ada juga pemandangan malam yang diselenggarakan setiap hari yang memberikan pengalaman yang berbeda dari pengunjung. Anda juga dapat menikmati pemandangan kota Semarang dari atap bangunan. Jangan lupa untuk membawa kamera Anda untuk menangkap momen indah di Lawang Sewu. Daerah atau tempat bersejarah yang ketiga adalah Fort Rotterdam. Fort Rotterdam adalah benteng kolonial Belanda yang terletak di kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Dibangun pada tahun 1545 oleh Gubernur Belanda Pieter Boah.
Benteng ini digunakan untuk melindungi wilayah perdagangan Belanda dan untuk menjaga kekuasaan Belanda atas kerajaan Goa Talo, yang merupakan salah satu kerajaan terkuat di Sulawesi pada saat itu. Benteng ini dibangun dari batu dan kayu dengan dinding yang tebal dan berliku-liku, serta dilengkapi dengan meriam dan tembok pertahanan. Benteng ini memiliki bentuk persegi panjang dengan ukuran sekitar 200 kali 150 meter dan memiliki 2 pintu masuk utama, yaitu pintu utara dan pintu selatan. Fort Rotterdam diakui sebagai salah satu situs bersejarah penting di Indonesia dan saat ini dijadikan sebagai museum yang menampilkan sejarah dan budaya Makassar. Museum ini menyajikan berbagai macam koleksi, termasuk artefak dari masa kerajaan Goa Talo, serta menyajikan berbagai macam acara budaya dan seni. Fort Rotterdam dianggap sebagai salah satu ikon kota Makassar dan merupakan tempat wisata yang populer bagi wisatawan yang ingin mengenal lebih dalam sejarah dan budaya kota ini. Daerah atau tempat bersejarah yang keempat adalah Istana Gebang. Istana Gebang adalah sebuah bangunan bersejarah yang terletak di Kota Blitar, Jawa Timur, Indonesia. Bangunan ini dibangun pada tahun 1812 oleh Pangeran Harya Gebang, salah satu tokoh penting dari dinasti Blitar pada saat itu. Istana ini dikenal dengan arsitektur yang unik dan indah, dengan gaya tradisional Jawa yang kuat. Istana Gebang memiliki 4 lantai dengan ruangan yang luas dan megah. Di lantai pertama terdapat ruangan tamu yang besar, serta ruangan makan dan dapur. Di lantai kedua terdapat ruangan tidur utama dan ruangan kerja. Di lantai ketiga terdapat ruangan tidur tamu dan ruangan baca. Di lantai keempat terdapat ruangan-ruangan lainnya seperti ruang seni dan ruangan untuk kegiatan keluarga. Istana Gebang juga memiliki taman yang indah dan luas, yang dikelola dengan baik dan menjadi tempat yang nyaman untuk berjalan-jalan. Istana ini juga merupakan tempat yang populer untuk berbagai acara, seperti pernikahan, konferensi, dan acara-acara lainnya. Kini Istana Gebang dijadikan sebagai museum. Pengunjung dapat melihat berbagai barang bersejarah yang terkait dengan sejarah Kota Blitar dan dinasti yang berkuasa di masa lampau. Istana Gebang juga menjadi tempat wisata yang cukup ramai dikunjungi oleh wisatawan yang ingin mengenal lebih jauh sejarah dan budaya Jawa Timur. Itu semua baru gambaran sedikit dan masih banyak lagi tempat atau daerah-daerah bersejarah di Indonesia. Untuk itu jangan ketinggalan tayangan terbaru dari channel ini tentang daerah atau tempat bersejarah di Indonesia. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komentar di bawah jika Anda memiliki pertanyaan atau saran. Kami akan selalu berusaha untuk menyajikan konten yang bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.